Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Wardani. Di sini saya akan sedikit mendemokan aplikasi yang saya buat, di mana aplikasi ini merupakan tugas akhir saya yang berjudul Pengenalan Pola Tulisan Tangan pada Formulir Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan algoritma Principal Component Analysis atau PCA. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang saya buat. Aplikasinya saya beri nama PodReader. Pada interface ini terdapat dua button atau tombol, yaitu mulai dan info. Di mana tombol mulai akan mengarahkan kita pada interface utama aplikasi. Dan tombol info ini akan menampilkan cara penggunaan aplikasi serta biodata penulis. Kita akan klik tombol mulai. Ini merupakan interface utama dari aplikasi yang saya buat, di mana ada beberapa proses. Kita bisa unggah data. Data di sini merupakan data formulir C1 hasil scanning. Saya akan tunjukkan contoh datanya. Ini merupakan contoh data formulir C1 hasil scanning yang saya ambil dari situs atau website Situng KPU, yaitu pemilu2019.kpu.go.id, di mana area yang akan kita identifikasi merupakan area tulisan tangan perolehan suara. Di sini ada 6 karakter, masing-masing 3 karakter untuk 01 dan 3 karakter untuk 02. Sebelah pojok kanan atas. Kita kembali ke aplikasi. Sebelum melakukan identifikasi angka perolehan suara, kita harus melakukan dulu training. Pada sebelah kiri tombol training data terdapat indikator berwarna merah. Artinya, kita harus melakukan training data, di mana training data ini sebagai acuan untuk identifikasi. Data training yang disiapkan merupakan data karakter dari angka, baik itu angka 0 sampai 9 atau X itu disebut sebagai 0 atau 0. Di bawah tombol training data ada simpan data citra. Ini akan menyimpan data citra hasil pre-processing untuk kebutuhan training. Ada tombol reset data untuk mengosongkan semua yang telah diproses, dan data masuk, yaitu menampilkan data yang telah diidentifikasi di tabel data suara masuk. Selanjutnya ada tombol web recap. Ini akan mengarahkan kita untuk membuka browser secara otomatis dan menuju ke halaman website rekapitulasi suara. Kita akan klik dulu tombol data masuk untuk melihat data yang masuk, data suara yang masuk. Setelah berhasil ditampilkan, maka sistem akan menampilkan message sukses. Di sini kita oke. Dan kita bisa lihat data suara masuk di sini di tabel. Kita scroll ke bawah. Dan kita bisa ketahui ada 59 data suara yang masuk atau data C1 yang masuk. Baik, kita akan coba jalankan aplikasinya. Kita akan lalui proses per prosesnya atau tahapan per tahapannya sama-sama. Sebelumnya kita akan training data terlebih dahulu. Kita akan klik tombol training data.
Nah, setelah muncul message sukses, training data berhasil dilakukan. Ini hasilnya kita bisa ketahui 96,3855%. Kita oke. Kita bisa lakukan identifikasi atau pengenalan tulisan tangan angkanya. Kita bisa unggah datanya di sini. Saya akan mengambil data dari Provinsi Sumatera Selatan. Kita oke. Setelah data tampil di halaman atau di interface ini, maka kita bisa lakukan proses selanjutnya, yaitu cropping dengan cara klik tombol cropping. Setelah mengklik tombol cropping, secara otomatis sistem akan mengcrop atau memotong area perolehan suara yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita akan mengolah data cirai ini sebelum diidentifikasi dengan mengklik tombol preprocessing. Preprocessing ini bertujuan untuk menjadikan citra yang tadinya belum siap untuk diolah menjadi siap untuk diolah atau siap untuk diidentifikasi, di mana pada proses preprocessing ini kita melakukan komplement data, segmentasi, serta infill untuk menghaluskan atau menghilangkan noise pada citra. Setelah itu, kita akan masuki proses ekstraksi ciri dengan mengklik ekstraksi ciri. Setelah muncul message success, kita oke. Ekstraksi ciri di sini merupakan komponen-komponen pada citra yang telah melewati proses pre-processing, di mana citra tersebut diubah kepada nilai matriks, terus matriks tersebut dirubah ke vektor, dan vektor tersebut dihitung untuk mencari nilai Euclid distance. Euclid distance di sini merupakan jarak terdekat antara data testing dengan data training. Jarak terdekat ini untuk menentukan bahwa citra tersebut termasuk pada karakter apa. Dan nanti hasil dari ekstraksi ciri ini digunakan untuk identifikasi dengan mengklik tombol identifikasi. Setelah muncul message sukses, data teridentifikasi paslon 1 114 dan paslon 2 139. Ini sesuai yang dikenali oleh sistem. Kita oke. Dan secara kasat mata menurut pengamatan kita ini sesuai. Dan kita bisa isikan data pelengkapnya, yaitu provinsi. Kita masukkan tadi Provinsi Sumatera Selatan. Ini keterangannya kita kosongkan saja dengan mengisi strip. Lalu kita klik simpan dan unggah perolehan suara. Setelah muncul message sukses, data perolehan suara berhasil disimpan. Kita klik OK. Dan secara otomatis, tabel data suara masuk ini terupdate. Data terakhir yang masuk, data ke-60, ini sesuai dengan apa yang tadi telah diidentifikasi. Paslon 1, 114,
paslon 2 139. Setelah melewati proses pengenalan, kita bisa lihat dan cek datanya di web rekapitulasi suara dengan cara mengklik tombol web rekap di sini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website rekapitulasi suara yang saya beri nama Pot Monitor, di mana hasil suara yang telah disimpan itu akan masuk ke database dan akan ditampilkan di sini. Kita akan cek data suara yang telah tadi kita identifikasi, yaitu dari Provinsi Sumatera Selatan. Kita bisa lihat di sini dengan klik tombol lihat. Lalu kita bisa melihatnya daftar suara dari provinsi yang telah kita klik tadi. Ini data terakhirnya paling bawah, kita bisa lihat data C1-nya. Ini sesuai 114 untuk 01 dan 139 untuk 02 sesuai identifikasi, dan kita bisa lihat C1-nya. Dan ini merupakan data C1-nya. Kita bisa bandingkan apakah sudah sesuai atau belum. Ini sudah sesuai. Total suara sah yang masuk 253 dari data ini. Dan perolehan suara sementara yang telah saya input sekitar 60 data. Ini perolehannya, presentasinya berupa pie, diagram pie. Selain itu, kita juga bisa melihat data yang sudah disimpan tadi otomatis masuk ke file Excel. Di sini ada rekap. Kita bisa lihat di sini, data yang terakhir masuk adalah data ke-60. Ini sesuai apa yang telah diidentifikasi dan yang tampil di website tadi. Di mana 01 114 dan 02 139. Ini merupakan keseluruhan data yang telah disimpan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.